Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan taufiknya lah kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk tetap melanjutkan perkuliahan kali ini dan sembari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Salawat beriring salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di mata kuliah Suratu Al-Jabar kali ini, kami akan membahas tentang bab 5, yaitu koset dan teorema Lagrange, yaitu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Taufik, rekan saya Lisa Haryanto, Andriana Nura Afina, Novita Sari, Nur Hayati, dan Susi Hermawati. Langsung saja. Materi yang akan kami jelaskan yaitu pertama, pengantar koset teorema 3.1, definisi 3.1, definisi 5.2 dan 5.3, contoh 5.2 dan 5.3 dan 5.4, contoh 5.5, contoh 3.1, teorema 3.2, teorema 3.3, teorema Lagrange, teorema 3.5 sampai 3.7, contoh 5.6, definisi 5.4 sampai 5.6, contoh 5.7. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengantar koset teorema 3.1 dan definisi 3.1 akan saya jelaskan sendiri. Langsung saja. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai koset dan teorema Lagrange, di mana materi yang akan saya jelaskan yaitu ada 3. Pertama yaitu pengantar. (5.1) Koset. Berbicara tentang teori koset, maka kita perlu membahas asal muasal terbentuknya teori ini. Untuk itu, akan ada beberapa konsep awal mengapa koset dapat terbentuk. Nah, di pengantar kali ini merupakan menjelaskan sebelum kita mengetahui teori koset, kita harus tahu asal muasalnya teori ini terbentuk dari mana. Dan ini merupakan lanjutan dari bab 1 kita yang sudah kita pelajari, yaitu tentang relasi ekuivalen. Next, mengenai teorema 3.1. Nah, di teorema 3.1 diberikan G grup dan H subgrup dari G. Didefinisikan suatu relasi kanan dengan notasi relasi R dan relasi kiri relasi L pada G dengan aturan. Ada dua aturan. Yang pertama, A relasi kiri B jika hanya jika A inverse B elemen H. Dan kedua, A relasi kanan B jika hanya jika A inverse B elemen H. Apabila kedua ini terpenuhi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya A relasi kanan B dan A relasi kiri B merupakan suatu relasi yang ekuivalen. Lanjut mengenai bukti dari teorema 3.1. Akan kita buktikan bahwasanya teorema 3.1 menyatakan bahwa diberikan G grup dan H subgrup dari G dan memiliki dua aturan, yaitu relasi A relasi kanan B dan A relasi kiri B merupakan relasi ekuivalen jika memenuhi kedua aturan itu. Kita klaim bahwasanya A relasi kanan B dan A relasi kiri B pada G merupakan suatu relasi yang ekuivalen. Sehingga pada G akan terjadi partisi, akan terjadi kelas-kelas pembagi-pembagian, yaitu akan terbentuknya kelas-kelas yang asing-asing. Katakan untuk setiap A elemen G, maka A dikali dengan subgrup dari H sama dengan kelas yang diwakili oleh A, sama dengan X elemen G terdapat X relasi kiri A.
jelas menunjukkan bahwa A elemen dari A dikali subgrup H. Sebab A relasi kiri A. Maka GL sama dengan A dikali H terdapat A elemen G. Artinya, himpunan semua kelas yang diwakili oleh elemen-elemen di G, yaitu ada dua. Yang pertama, jika AH tidak sama dengan BH, maka AH irisan dari BH sama dengan himpunan kosong. Dan kedua, gabungan dari A dikali H itu sama dengan G. Kedua kelas yang disampaikan ini merupakan sudah jelas. Untuk membuktikan AH, yaitu maka AH sama dengan X elemen G terdapat X relasi kiri A. Itu yang kita klaim tadi, bahwasanya AH merupakan relasi kiri, relasi yang ekivalen. Maka AH, kita masukkan aturannya. Aturan yang pertama tadi, AH sama dengan X elemen G terdapat X inverse A elemen H. Maka AH sama dengan X elemen G terdapat X inverse A sama dengan H untuk suatu H elemen dari subgrup H. Nah, lanjutkan kembali, maka AH sama dengan X elemen G terdapat A sama dengan XH untuk suatu H elemen dari subgrup H. X elemen G terdapat X sama dengan AH inverse sama untuk suatu H inverse elemen dari H. X elemen G terdapat X sama dengan AH aksen untuk suatu H aksen elemen dari subgrup H. Maka AH sama dengan AH aksen terdapat H aksen elemen H sama dengan AH. Dengan cara yang sama, untuk relasi kanan akan diperoleh juga HA sama dengan H aksen A terdapat H aksen elemen dari subgrup H. Kedua inilah yang kemudian disebut dengan koset kiri dan koset kanan. Lebih lanjut, perhatikan definisi 3.1. Nah, di definisi 3.1 diberikan H suatu subgrup dari grup G dan A elemen G. Maka HA sama dengan H kali A terdapat H elemen dari subgrup H, disebut koset kanan H dari H dalam G. Dan AH sama dengan AH terdapat H elemen H, disebut koset kiri dari H dalam G. Nah, untuk menentukan bahwasanya itu koset kiri dan koset kanan, yang menentukannya yaitu posisi dari posisi dari A. Jika posisi A yang sebelah kanan, maka itu disebut dengan koset kanan, dan jika posisi A yang sebelah kiri, maka itu disebut dengan koset kiri. Karena H subgrup dari grup G, maka E sebagai elemen identitas elemen dari H. Dengan E suatu elemen identitas, sehingga H subgrup H dikali dengan elemen identitas sama dengan HE terdapat H elemen dari subgrup H sama dengan H, dan E dikali subgrup H sama dengan EH terdapat H elemen dari subgrup H sama dengan H. Hal ini berarti subgrup H merupakan suatu koset kanan atau koset kiri dari H. Demikian pula karena E elemen identitas elemen H, maka E elemen identitas dikali A elemen HA yaitu A elemen HA. Dan AE elemen AH yaitu A elemen AH. Ini berarti AH maupun HA memuat sekurang-kurangnya satu elemen
Atau dengan kata lain, tidak ada koset kiri dan koset kanan yang merupakan himpunan kosong. Sehingga jika G suatu grup abelian, berarti koset kiri dari suatu subgrup merupakan koset kanan dari subgrup itu. Atau dengan kata lain, apabila G grup abelian, maka HA sama dengan AH untuk setiap AH elemen dari G. Akibatnya dalam grup abelian selalu berlaku subgrup H dikali A sama dengan A kali subgrup H untuk setiap A elemen G. Sebagai gambaran mengenai operasi penjumlahan dan perkalian pada koset ini, yaitu apabila subgrup G pada operasi penjumlahan merupakan grup dan S subgrup dari G, maka koset kiri dan koset kanan S dalam G ditulis sebagai berikut. A ditambah S sama dengan A tambah S terdapat S elemen dari subgrup S dalam G. Dan S ditambah A sama dengan S tambah A terdapat S elemen subgrup S dalam G. Dan apabila grup G pada operasi biner perkalian dan S merupakan subgrup dari G, maka koset kiri dan kanan dapat ditulis sebagai berikut. A dikali S sama dengan AS terdapat S elemen dari subgrup S dalam G, dan S dikali A sama dengan SA terdapat S elemen dari subgrup S dalam G. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.